untuk mendengar pasangan kita dengan hati, bukan dengan telinga, tapi dengan telinga hati. Seperti Tuhan mendengarkan kita dengan hati. Makanya tadi referen Mazmur bilang, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan, karena Tuhan selalu buka hati untuk mendengarkan kita. Bapak Ibu, mungkin bukan sebuah kebetulan ketika hari ini kita merayakan Misa, sekaligus menggugah dan menyadarkan kita bahwa Tuhan punya hati untuk mendengarkan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa yang berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah akan komunitas ME Distrik Lombok, sehingga Ia mengaruniakan perjumpaan ini untuk kita semua. Para Romo, Frater, Suster, Pasutri ME yang saya kasihi dalam Tuhan. Waktu saya bertanya kepada dua pasutri tertua di depan kita, yaitu Opa Asikin dan Oma Darini. Bagaimana Oma waktu datang ke Lombok, yang notabene Opa punya keluarga Muslim dari Lombok Timur, bisa membuat mereka menerima kehadiran Oma yang tidak mau pindah agama. Lalu dia bilang, saya mengasihi mereka semua. Dan ternyata dia punya 4 mertua. Dan keempatnya mengasihi Oma Darini. Kenapa? Karena dia mengasihi mereka semua dengan tulus. Akhirnya, keempat mertua itu waktu mau mati, rame-rame cari Oma Darini ya. Dan dia kemudian dinobatkan sebagai ratu, menantu terbaik di antara para menantu. Dan akhirnya juga Opa Sadikin sukses dibawa ke gereja setelah melahirkan anak yang terakhir. Kasih. Ternyata itu adalah kunci dari semua kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Bagaimana kasih itu diterjemahkan dalam hidup? Kasih itu buah pertama dari roh. Dan kasih itu juga menghasilkan beberapa ekspresi. Tapi kalau kita kembali ke kitab suci, Yesus pernah bilang begini, barang siapa mengasihi aku, ia harus mendengarkan suaraku dan menuruti perintah-perintahku.
Maka ada dua hal yang menjadi kunci untuk kita betul punya kasih: mendengarkan dan menuruti. Saya mengambil tema mendengarkan ini sebagai ekspresi dan bukti kasih karena sesuai dengan referen Mazmur. Apa tadi Ibu Sisil? Orang yang tertindas berseru, Tuhan mendengarkan. Coba, Tuhan itu mendengarkan kita, tapi kita susah mendengarkan satu sama lain. Tapi ingat, orang yang tertindas berseru, Tuhan pasti mendengarkan. Maka istri-istri atau suami-suami kalau merasa ditindas oleh pasangan, berserulah kepada Tuhan. Jangan kepada pasangan, dia tidak mau dengar. Tapi juga ingat Pak Theo, ditindas tidak sama dengan ditindis. Kalau istri ditindis suami, jangan teriak kepada Tuhan, ya Tuhan tidak mau dengar. Tapi ini ditindas. Ditindas itu lebih pada bagaimana kita diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan membuat kita susah bahagia dalam hidup. Dan saya yakin kekerasan dalam rumah tangga dan kapasurian itu terjadi karena orang saling menindas, bukan saling menindis. Benar ya, Pak Ansel? Saling menindas. Tapi kalau kita merasa ditindas, ya larilah kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan kita. Kita ada ruang adorasi. Kita punya gereja. Kesanalah kita lari untuk mengungkapkan rasa ketertindasan itu. Jangan cerita kepada teman, nanti jadi bahan gosip. Karena itu akan cepat jadi bahan gosip. Ceritalah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mendengarkan itu adalah hal yang telah kita pelajari waktu kita ikut weekend MA. Tapi ketika habis weekend kita lupa bahwa itu adalah kekuatan terbesar dalam merawat cinta. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan dua telinga dan satu mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seringkali dalam kenyataan terjadi terbalik. Mulut cuma satu tapi lebih banyak beraksi daripada telinga. Dan kita juga semua sudah tahu pada waktu kita ikut weekend MA bahwa mendengar itu tidak sama dengan mendengarkan. Kita diminta untuk listening, bukan hearing. Hearing itu seperti earphone, dengar sebatas di telinga, selesai. Tapi kalau listening itu mendengar dengan hati. Maka kita diharapkan untuk mendengar pasangan kita dengan hati, bukan dengan telinga, tapi dengan telinga hati. Seperti Tuhan mendengarkan kita dengan hati. Makanya tadi referen Mazmur bilang, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan, karena Tuhan selalu buka hati untuk mendengarkan kita. Bapak Ibu, mungkin bukan sebuah kebetulan ketika hari ini kita merayakan misa, sekaligus menggugah dan menyadarkan kita bahwa Tuhan punya hati untuk mendengarkan kita. Masih ada loh gambar kerahiman itu. Dan kemarin waktu memberkati nikah orang pada hari Minggu Kerahiman, mungkin di grup saya sudah sharekan, saya kasih judul khotbahnya, hati Tuhan untuk untuk badai cinta. Hati Tuhan dalam badai cinta. Bagaimana Tuhan membalut hati kita ketika percintaan kita sedang dilanda badai. Dan itulah hati kudus Yesus. Untuk membalut hati kita yang terluka saat diterpa badai cinta. Dan hari ini kita komunitas MA di Lombok merayakan misa masih dalam bingkai Minggu Kerahiman. Dan Injil berbicara tentang betapa besarnya kasih sayang Allah akan dunia sehingga Ia mengutus putranya. Dan betapa besar kasih sayang Allah akan komunitas MA sehingga Dia memberikan kita kesempatan untuk merayakan misa bersama pada sore hari ini. Saya tidak tahu sebelumnya apakah pernah terjadi, tapi menurut saya baru terjadi ya. Ada misa bersama untuk Paskah bersama ya. Dan terjadi sehari setelah kami para imam melakukan pembaharuan janji imamat. Jadi masih baru-baru ini. Apalagi Romo Iron yang baru merayakan hari ulang tahun, masih seperti bayi lagi nih. Artinya belum terkontaminasi dengan banyak dosa gitu. Masih bersih-bersih ini kita nih. Kan kemarin kita pembaharuan. Kita disepuh lagi dengan berkat yang baru.
dan belum sempat kita berbuat dosa 1 kali 24 jam ini. Dan justru saat itu rahmat pertama dibagikan kepada Bapak Ibu kan. Kami pada Romo ada 4 orang. Jadi mendengarkan. Kalau kita betul mengasihi pasangan kita, listen by her. Dengarkan dengan hati apapun yang diomongkan oleh pasangan. Kecuali kalau dia ngomel, jangan dengar hati ya. Gitu ya Pak Riki ya. Kalau ngomel jangan dengar dengan hati. Kalau berbicara yang penting tolong dengarkan dengan hati. Kemudian turut. Turut itu tidak berarti menjadi penurut, tapi lebih pada taat. Taat pada perintah Tuhan. Beberapa saat lalu saya men-sharingkan sebuah khotbah dari Monsinyur Bunyamin, Ketua KBI, waktu dia berkhotbah di penguburan almarhum Monsinyur Piturang. Karena saya merasa tertarik dengan judul khotbahnya, menghargai otoritas. Dan saya pikir, Bapak Ibu, kunci sukses dalam hidup perkawinan adalah menghargai otoritas. Turut dan taat kepada otoritas. Nah, pertanyaannya, siapa pemegang otoritas dalam hidup perkawinan? Siapa? Siapa pemegang otoritas dalam hidup perkawinan? Kalau ini kamu tidak tahu, maka masuk akal kamu kalau kamu sering bertengkar dan tidak pernah bahagia dalam hidup perkawinan. Sudah tahu, Pak Alfons? Siapa otoritas dalam hidup perkawinan? Belum tahu? Suami. Nih, istri bisik-bisik suami. Awas Bapak dengar loh. Pasti kalau tanya suami-suami, pas dengan istrinya yang killer, dia bilang istri. Kalau tanya istri-istri, ketemu dengan suaminya yang killer, pasti dia jawab suami. Apalagi kalau suami suka judi online, lupa kasih makan istri anak, ya sudah, pemegang otoritas dia, jadi bebas dia pakai, gajinya mau pakai untuk apa. Tapi kalau itu yang terjadi, memang tidak akan pernah bahagia itu hidup perkawinan. Sebelum saya memberitahukan kepada kamu, apa itu otoritas dan siapa itu otoritas dalam hidup perkawinan, yang mungkin selama ini kamu sudah jalani tapi kamu belum sadar, saya mau menyampaikan sebuah pengandaian begini. Otoritas adalah siapa yang mempunyai hak dan wewenang. Dan kalau kita taat kepada siapa yang memiliki hak dan wewenang, itu yang membuat hidup itu langgeng, aman, dan damai. Contoh, ketika Pasutri Ririn Ari menyampaikan kepada saya mereka mau buat misa hari ini, mereka kan pasutri eklesial bersama Romo Bayan. Ternyata itu adalah perintah dari Romo Bayan. Coba tanya, saya bilang, saya kan anggota, maka saya harus menghargai otoritas di dalam ME. Saya bilang, silakan, selamat datang, silakan buat pertemuan. Awalnya mereka bilang, pasca bersama. Saya bilang, coba buat misa, karena itu mahkotanya. Lalu Romo Bayan suruh tanya Pastor Paroki. Saya bilang, oke, silakan misa. Kenapa? Saya juga harus taat sebagai anggota komunitas ME, taat kepada pimpinan eklesial di sini, yaitu Romo Bayan dan Pasutri Ririn Ari. Walaupun saya deken dan pastor paroki, itu dalam struktur gereja, tapi dalam ME saya bawahan, maka saya harus turut dan taat kepada atasan, supaya semua enak. Lalu ketika Romo Bayan sampai di paroki kemarin, kan saya sudah jadi tuan rumah, dia tamu. Lalu saya bilang, besok pimpin misa ya, seperti yang dia ceritakan tadi. Dia bilang, tuan rumah tuh. Saya bilang, tidak, kamu kan eklesial, harus pimpin. Kalau gitu Kak ikut, bah. Oke, saya terima, kenapa? Dia pemimpin untuk saya di ME, saya harus taat. Makanya kalau sekarang saya khotbah, karena saya turut dan taat kepada atasan saya yang punya otoritas. Kalau kita hidup dengan turut dan taat kepada otoritas, kasih akan berlimpah dalam hidup kita dan bahkan kasih sayang. Hal itulah yang dialami oleh Romo Iron. Romo Iron, saya takut dan mungkin juga akan terjadi. Beliau adalah pastor yang hari ulang tahunnya sangat-sangat istimewa. Sudah dari sejak beberapa hari lalu dirayakan. Mungkin waktu hari H dirayakan di sekolah, karena dia kan pimpinan cabang untuk ampenan. Biasanya kan romo-romo yang kerja di yayasan, dobel-dobel dia punya perayaan. Di yayasan dan di paroki.
Gitu ya fraternya. Frater belum masuk kategori. Mereka ini orang yayasan, jadi dirayakan banyak. Pasti dirayakan di yayasan ya, Romo Ironnya. Sebagai ketua cabang Ampenan. Di paroki dirayakan waktu kemarin visitasi kanonis di Ario. Sebagai imam di dekenat, kemarin dirayakan bersama Bapak Uskup lagi di aula. Dan sebagai ME, mungkin sebentar dia dirayakan lagi ya. Dia bilang dia pulang duluan. Padahal ada sebelum misa dia sudah kasih tahu Romo Bayan, cepat sudah misa, saya sudah lapar. Teman saya ini suka lapar dari dulu memang. Tapi dia sekaligus lapar dan haus akan badan dan lapar dan haus jiwanya akan sabda Allah. Makanya dia masuk serikat sabda Allah itu karena dia punya kelaparan dan kehausan yang tinggi akan sabda Allah. Makanya saya kalau bicara sabda Allah, saya angkat tangan, dia pasti lebih. Karena dia sang sabda. Jadi kalau kita hidup dengan taat, turut pada otoritas yang punya hak dan wewenang, kasih itu mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu, siapa yang tidak sayang dengan orang yang taat dan turut? Kamu punya anak, kamu punya pasangan, kalau dia turut dan taat, pasti otomatis kasih sayang mengalir untuk dia. Yesus taat kepada Bapa, kasih sayangnya mengalir untuk dia. Kita jadi umat pun harus taat kepada otoritas, pastor paroki, supaya kasih sayang itu mengalir untuk kita. Kira-kira gitu ya Romo Bayannya. Romo Bayan juga punya pengalaman, kamu pikir Romo Bayan datang ke sini dia tertawa terbahak-bahak. Saya tahu di Bima dia tekanan batin juga. Karena banyak juga umat yang susah taat ya. Demikian juga saya. Saya ke Bima seolah-olah raja, kakak-kakak, kikik. Tapi Romo Bayan tahu, di Mataram juga ada yang tidak taat dan tidak turut sehingga saya sakit hati juga. Mungkin juga ada orang ME di dalamnya ya. Tapi Bapak Ibu, kita kalau mau enjoy dengan hidup memang harus taat dan turut kepada otoritas selain saling mendengarkan. Mendengarkan dan menghargai itu kunci. Kalau kita betul mengasihi Tuhan, dengar sabdanya, turuti perintahnya. Kalau kita betul mengasihi gereja, dengar sabda Allah, taat hidup menggereja. Kalau kita menyayangi ME, dengar apa kata mereka yang mengurus kita. Dan turuti, jangan terus membangkang, jangan menutup telinga. Bapak Ibu pasti tahu kalau di grup itu kita sampaikan informasi, macam orang cuek-cuek saja. Gitu ya Ririn Arya. Tapi kalau untuk urusan lain orang peduli, padahal itu kecil. Saya di grup selalu beri respon. Kenapa? Itu adalah bukti saya mendengar dengan hati apa yang orang sampaikan. Kecil dan sederhana tapi pengaruhnya besar. Kita sudah diumumkan di grup, diumumkan di gereja. Nanti ada rapat DPP, nanti ada pertemuan ini. Mana mau datang? Coba kemarin lihat kita pertemuan sebab uskup. Di antara 100-an DPP, yang datang berapa? Ada lagi orang ME di dalamnya. Bapak Ibu, di mana kita punya kasih? Kita ini simbol kasih besar-besar, kita punya baju. Jangan lagi menjadi yang terdepan untuk tidak taat dan tidak patuh. Dan pada kesempatan ini saya selaku pastor paroki ini di satu pihak, akhirnya saya bahagia betul sore ini. Karena apa? Kehadiran kamu seperti sebuah absen untuk saya. Ternyata banyak pasutri saya yang sudah diwariskan oleh Romo Lorenz itu sudah ikut ME. Saya ingin Anda itu betul menjadi garam dan terang keluarga. Kaget saya lihat Pak Theo ada, Ardus ada. Padahal selama ini saya tidak pernah berpikir kalau Ardus itu sama Foni itu ME. Kenapa? Tidak pernah mereka jalan bergandengan tangan. Kan itu salah satu identitas ME. Ini sekarang mereka duduk jauh sekali. Tapi mungkin dia jaga jarak sekarang, nanti malam baru dia dekat-dekat. Tapi saya senang lihat mereka. Pak Jeki mereka, Pak Tarsi. Bapak Ibu, kita ini simbol-simbol cinta di paroki. Kita itu simbol-simbol cinta karena kita selalu memakai baju yang ada simbol cintanya. Orang lain tidak pakai. Apakah itu hanya sebagai sebuah aksesoris atau bagian dari kehidupan? Saya itu waktu disuruh pakai baju begini atau baju ME, saya berdoa dulu. Kenapa? Saya takut baju saya melambangkan love, tapi mulut dan sikap saya tidak. Itu maka saya takut tuh pakai baju ME itu. Resikonya tidak gampang, tapi bukan berarti
kita tidak bisa buat. Jadi dengan kita mengenakan simbol ini, marilah kita menjadi tanda cinta. Kita itu keluarga-keluarga simbol cinta dalam gereja. Maka kalau temanya tadi bicara tentang bangkit dan bergerak bersama, apa tadi itu Romo Bayana? Bangkit dan bergerak bersama untuk ME yang militan. Apa militansi kita? Ya, militansi cinta. Kemarin Bapak Uskup bilang militan tidak sama dengan militer. Karena memang kita tidak diajak untuk bersikap militer dalam hidup kepasutrian kan. Misalnya dengan main kekerasan, tidak. Militan, Bapak Uskup kemarin mendefinisikan apa? Tangguh, kuat, tahan banting, tahan uji, yang kalau dalam bahasa yang saya bilang, mencintai sampai hati terluka. Apapun badai cinta dan gelombang cinta, tetap kuat, tahan banting, tahan uji. Jangan tengkar sedikit, minta cerai. Sekarang ini saya banyak kedatangan pasutri muda, belum 5 tahun pernikahan, datang minta cerai, sudah cerai di sipil. Miris sekali. Kenapa? Mereka tidak menikah karena cinta, tapi menikah karena MBA, marriage by accident, karena kecelakaan lalu menikah. Saya itu paling tidak suka menikahkan orang karena sudah terlanjur hamil, karena itu belum tentu mengekspresikan cinta. Mungkin hanya karena nafsu saja baru kita paksa menikahkan mereka. Padahal menikah itu persekutuan cinta, bukan persekutuan anak. Dan saya pikir ini baik untuk kita menyadari, memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, orang-orang muda, bahwa menikah itu bukan karena kejadian, tapi karena cinta. Maka inilah yang saya maksudkan ketika saya bilang, otoritas dalam hidup perkawinan adalah perjanjian cinta yang Anda ungkapkan waktu Anda menikah. Saya Theophilus yang mulia, memilih engkau, siapa nama istrinya? Sebagai istri saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Saya siap untuk mencintai engkau seumur hidupku. Demikian janji saya, tetes sedikit air mata. Keluar dari gereja, hancur. Lupa sudah itu janji. Lupa. Kenapa? Kita tidak paham. Bukan suami atau istri yang menjadi punya hak dan wewenang dalam bercinta, tapi rasa cinta kita itu sendiri. Kita menikah karena kita sama-sama punya rasa cinta. Itulah otoritasnya. Cinta itulah yang mempertemukan dan mempersatukan kita. Bukan laki-laki dan perempuan, tapi rasa cinta dalam diri laki-laki dan perempuan. Jadi rasa cinta itulah yang membuat kita sepakat, ayo kita menikah. Maka itulah pemimpin dalam hidup bersuami istri. Otoritasnya adalah rasa cinta yang telah kita teguhkan dalam janji perkawinan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bangkit dan bergeraklah. Jadilah komunitas ME sebagai tanda cinta Allah bagi dunia. Saya tahu Anda semua ada di KBG-KBG, ada di lingkungan-lingkungan. Kalau mau semakin banyak orang tertarik dan terpikat untuk ikut ME, jadilah garam dan terang cinta. Jangan kita orang ME lagi yang menjadi sumber gosip, sumber cerita, sumber kebencian, sumber hoax, sumber membangun narasi untuk membangun kebencian kepada Romo kah, kepada DPP kah, kepada pasangan lain kah? Tidak. Untuk apa kita ikut ME? Jadi mari kita mengenakan simbol cinta di baju, di dalam hati dan pikiran kita. Hanya ketika kita kembali ke cinta sejati di dalam hati, kita akan bisa menjadi garam dan terang bagi dunia dan simbol belas kasih Allah. Betapa besar kasih sayang Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan putranya untuk kita. Betapa besar kasih sayang Allah untuk komunitas ME di NTB sehingga Dia memberikan kesempatan ini untuk kita berkumpul merayakan Paskah bersama. Mari bangkit dan bergerak dan jadilah jadilah pahlawan cinta. Jangan menjadi pahlawan kebencian. Amin. Semoga Tuhan memberkati.